Hai, Assalamualaikum Sobat Buna. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Bunaika Official. Pada video sebelumnya kan mengenai STR ya, naik level dari D3 ke D4, video yang ini. Nah, pada kesempatan ini aku mau sedikit share mengenai gimana caranya kita membuat atau mengajukan surat izin praktek bidan. Nah, sebelum kita lanjut videonya, boleh dong minta subscribe-nya dulu, nyalakan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagramnya aku di sini. Dan pada kesempatan ini juga aku mau mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video sebelumnya sampai habis, sampai selesai, dan juga yang sudah komen, itu alhamdulillah banyak banget komennya. Terus support channel YouTube ini supaya bisa membagikan hal yang bermanfaat dan mengedukasi. Nah, sebelum kita mulai bagaimana tata caranya, aku mau jelaskan dulu kenapa sih kita harus ada SIPB. Nih, seperti yang kita tahu ya untuk para teman-teman bidan, jadi SIPB itu surat izin praktek bidan yang dikeluarkan secara tertulis itu untuk kita menyelenggarakan praktek bidan supaya dapat izin prakteknya ya. Maksudnya tuh karena kan praktek bidan itu berhubungan dengan manusia, nyawa manusia kan, dia harus mendapatkan izin. Nah, gimana kita membuat SIPB itu tentunya harus ada juga STR. Jadi STR-nya harus sudah aktif dulu nih. Karena kan STR dengan SIPB itu selalu beriringan. Jadi kalau misalnya kita mau membuat SIPB itu harus ada STR-nya dulu gitu. Dan masa berlakunya pun itu biasanya mengikuti masa berlaku dari STR gitu. Nah, SIPB ini kita harus buat wajib sekali itu ketika kita bekerja di instansi baik itu pemerintah, swasta, ataupun kita menyelenggarakan praktek sendiri atau PMB gitu, praktek mandiri bidan, PMB, ya kan? Kita cara mendaftarkannya itu tentunya persyaratannya ini aku tulis di sini semua. Sebelum kita memulai untuk pengajuan suatu berkas, dibiasakan kalau aku pribadi dibiasakan itu filenya kita kumpulkan dalam satu folder dan dikasih nama. Misalnya kalau yang kemarin kita kasih folder pengajuan STR atau pengajuan naik level STR dari D3 ke D4, itu filenya di dalamnya itu ada meliputi persyaratan yang akan diajukan gitu. Nah, sama halnya dengan sekarang pengajuan SIPB itu satu folder juga disimpan persyaratan yang termasuk ke dalam pengajuan SIPB tersebut gitu, supaya kita nggak bingung nih, dan harus sesuai ketentuan, misalnya formatnya PDF semua. Terus ada beberapa aplikasi juga yang persyaratannya itu harus misalnya resolusinya berapa, terus bentuknya apa, kayak gitu. Nah, itu tuh harus diperhatikan dulu. Nah, kalau misalnya sudah siap itu semua, jadikan satu folder supaya nanti pada saat kita mau upload kita nggak bingung tempatnya ada di mana, berkasnya ada di mana, dan ini tuh yang mana gitu. Pokoknya kita nggak bingung lah gitu, karena kan kalau misalnya mau upload kayak gitu, kita kejar-kejaran sama sinyal, sama waktu, kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi. Jadi kalau semua persyaratan yang tadi sudah terkumpul, jadi persyaratannya itu ada KTP, pas foto, terus terus rekomendasi dari organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia kalau untuk bidan. Nah, kemudian juga ada dari instansi tempat kita bekerja, rekomendasi. Oke, kalau semua berkasnya sudah terkumpul dalam satu folder, nah kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita langsung ke instansi terkait yang mau kita pengajuan SIPB tersebut di DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, untuk di Kabupaten Sumedang sendiri itu ada namanya aplikasi CIS Mandiri. Nah, belum tahu ya untuk di kabupaten yang lainnya, tapi boleh dicek aja di Google Search DPM PTSP Kabupaten atau Kota tempat teman-teman tinggal. Jadi kalau di Sumedang itu ada, kita langsung tulis aja
DPM PTSP Kabupaten Sumedang, dia akan muncul nama aplikasinya si AIS Mandiri. Nah, berikut aku share screen. Ini tampilan portalnya seperti apa. Nah, ini tampilan untuk portalnya DPM PTSP Kabupaten Sumedang atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, kalau kita belum memiliki akun, seperti biasa, kita harus daftar terlebih dahulu. Nah, diingatkan juga kalau kita mau masuk portal instansi pemerintah itu biasanya harus jam kerja dan hari kerja juga atau hari aktif supaya aksesnya tuh lancar gitu. Nah, ini kita langsung cek dulu di bagian berkas. Kita pastikan untuk berkasnya sudah lengkap. Kalau misalnya ada berkas yang belum diupload, maka diupload yang terbaru. Nah, kalau sudah dipastikan lengkap, maka kita ke bagian selanjutnya yaitu pengajuan izin. Nah, di sini tuh kita klik dulu sampai nanti ada tulisan buat perizinan baru. Kemudian di bagian ini kita lengkapi dulu datanya di step 1. Kita koreksi dulu aja karena sebagian besar sudah diisi secara otomatis. Yang belumnya kita lengkapi. Setelah itu klik selanjutnya dan kita masuk ke step 2. Di step 2 ini kita isi bidang izinnya apa. Nah, di situ karena kita bagian kesehatan maka diisi izinnya kesehatan. Kemudian lanjut ke step 2, ini jenis izinnya apa. Karena kita bidan maka isinya izin praktek bidan. Lanjut kita ke step berikutnya, step 4. Ini di skip aja karena udah nggak ada yang harus diisi. Kemudian ke step 5. Di step 5 ini kita peruntukannya untuk apa? Ada yang daftar baru atau perpanjangan. Nah, kalau aku pribadi sih karena sudah pernah daftar baru jadi perpanjangan. Nah, kita klik selanjutnya. Lalu di sini kita isi nomor SK atau nomor surat keterangan kerja, kemudian tempat praktek kita di mana atau instansi tempat kita bekerja, dan tempat atau nama instansi tersebut itu apa, yang tempat kita kerja sekarang ya. Setelah semuanya lengkap, kita lanjutkan ke step berikutnya terakhir. Nah, ini adalah unggah atau upload seluruh dokumen yang sudah kita upload di berkas, dimasukkan ke sini sesuai format dan ketentuan yang disiapkan. Nah, di sini juga kita bisa cek ulang folder yang kita upload itu sudah sesuai atau belum dengan persyaratan. Kalau dirasa sudah cukup semuanya, maka di sini cetak resi. Nah, nanti akan dibuatkan resinya dan bisa di-download untuk kita tukarkan dengan SIPB kita kalau kita mau ambil langsung. Tapi nggak perlu ambil langsung, kita juga bisa cetak mandiri. Setelah itu, kalau misalnya kita mau cetak resi, silahkan di bagian monitoring izin. Tapi kalau misalnya tidak, nanti kita juga bisa download sendiri dengan cara kalau SK-nya sudah ACC selama sekitar 3-5 hari kerja, itu nanti akan ada SK dan bisa kita download serta kita print sendiri. Untuk yang buat baru ataupun perpanjangan itu konsepnya sama aja seperti itu, hanya bedanya kalau misalnya untuk perpanjangan itu SK rekomendasi dari profesinya itu terbaru, STR-nya terbaru, dan pas fotonya juga terbaru. Berikut adalah tampilan SK-nya. Jadi SK-nya itu berlaku sampai dengan masa STR pun habis, jadi berbarengan atau beriringan. Nah, gampang kan cara pengajuannya, maka diuruslah sendiri supaya lebih mudah dan lebih aman untuk datanya. Oke, itu tadi sedikit share dari aku mengenai perpanjangan SIPB karena yang aku alami adalah memperpanjang. Kalau untuk membuat baru juga tadi sudah dijelaskan. Jadi seperti itu caranya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Kemudian bantu support juga untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share. Siapa tahu ada teman-teman bidan di sana yang memerlukan informasi ini, silakan di-share. Dan boleh kasih masukan juga untuk next bikin konten apa lagi yang mengenai kebidanan dan pelayanan serta asuhan kebidanan yang mau diceritakan atau mau di-share.
komen di kolom komentar. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.